Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gilang Maulana dari Prodi PGSD Universitas Bengkulu dengan NPM A1G025048. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah penerapan atau pelaksanaan pandangan filosofis dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk memahami hakikat, tujuan, dan proses pendidikan secara kritis, menganalisis masalah-masalah pendidikan, serta menjawab pertanyaan fundamental seperti apa tujuan pendidikan, siapa yang harus dididik, dan bagaimana proses pendidikan yang ideal. Tujuan dan ruang lingkup filsafat pendidikan adalah untuk mengkaji secara mendalam dan sistematis hakikat pendidikan, sifat manusia sebagai subjek pendidikan, tujuan, nilai, teori pengetahuan, serta hubungan pendidikan dengan berbagai aspek kehidupan dan lingkungan masyarakat guna merumuskan kebijakan pendidikan, memandu guru dalam pembelajaran, dan menjawab tantangan pendidikan dalam modern secara komprehensif dan ideal. Konsep penting dalam filsafat pendidikan mencakup landasan filosofis seperti epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Konsep ini juga meliputi aspek tujuan pendidikan untuk mengembangkan potensi manusia, sifat manusia sebagai subjek pendidikan, nilai-nilai etis yang membentuk karakter, serta penerapan aliran pemikiran seperti pragmatisme dan konstruktivisme dalam proses pembelajaran. Aliran filsafat pendidikan adalah berbagai aliran pemikiran yang memberikan pandangan berbeda mengenai hakikat manusia, tujuan pendidikan, dan bagaimana pendidikan itu seharusnya dilaksanakan. Beberapa di antaranya adalah perennialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruksionisme. Aliran-aliran ini membentuk landasan bagi pendidik dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pendidikan agar dapat mengembangkan potensi peserta didik dan membekali mereka untuk menghadapi kehidupan. Teori manajemen pendidikan adalah studi dan praktik pengelolaan organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan melalui proses perpaduan ilmu manajemen umum dengan konteks pendidikan. Teori-teori ini mencakup fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Model-model manajemen seperti sistem, kontingensi, dan kepemimpinan, serta prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan dan stabilitas jabatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan adalah untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi sumber daya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini juga mencakup pengembangan potensi peserta didik secara optimal, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, serta terwujudnya masyarakat yang berpendidikan dan berkarakter. Fungsi-fungsi manajemen pendidikan umumnya mencakup 4 tahap utama, yaitu perencanaan, menentukan tujuan dan langkah-langkah, pengorganisasian, menyusun struktur dan pembagian tugas, pelaksanaan, menggerakkan sumber daya dan orang-orang untuk mencapai tujuan, dan pengendalian atau pengawasan, memantau dan mengevaluasi kinerja untuk memastikan tujuan tercapai efektif dan efisien. Fungsi-fungsi ini terpadu dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pendidikan secara keseluruhan. Aspek-aspek penting dalam manajemen pendidikan meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Aspek-aspek ini juga mencakup pengelolaan sumber daya manusia, guru dan staf, sumber daya material, sarana dan prasarana, administrasi keuangan, serta pengembangan kurikulum dan kualitas pengajaran. Kesimpulannya yaitu, filsafat pendidikan adalah refleksi kritis dan mendalam tentang hakikat, tujuan, dan prinsip-prinsip pendidikan yang bertujuan untuk memberikan dasar yang kuat bagi sistem pendidikan, serta mengarahkan pembelajaran dan pengembangan individu dan masyarakat agar mencapai hasil yang ideal dan bermakna. Filsafat pendidikan membantu memahami mengapa dan bagaimana pendidikan seharusnya dilakukan, sehingga dapat menciptakan individu yang berilmu, berkarakter, dan mampu berkontribusi pada masyarakat yang lebih maju. Baiklah, di sini ada 3 soal dari materi yang saya paparkan tadi, dan teman-teman bisa menjawabnya di kolom komentar. Cukup sekian video pada kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.